Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nehlam Nuraini dengan NIM 2111304002. Saya dari program studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kultum yang bertemakan tentang tokoh kemuhammadiyahan. Di sini saya akan mengangkat kisah dari kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim yang memimpin pada tahun 1923 sampai 1932. Sebelum Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat, beliau berpesan kepada sahabat-sahabatnya agar tongkat kepemimpinan Muhammadiyah sepeninggalnya diserahkan kepada Kiai Haji Ibrahim. Pada awalnya, Kiai Haji Ibrahim yang terkenal sebagai ulama besar menyatakan tidak sanggup memikul beban yang demikian berat itu. Namun, atas desakan sahabat-sahabatnya agar amanat pendiri Muhammadiyah bisa dipenuhi, akhirnya beliau bisa menerimanya. Kepemimpinannya dalam Muhammadiyah dikukuhkan pada bulan Maret 1923 dalam rapat tahunan anggota Muhammadiyah sebagai Vorsitter Hofbestur Muhammadiyah Hindia Timur. Kiai Haji Ibrahim dilahirkan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 7 Mei 1874. Ia merupakan putra dari Kiai Haji Fadil Rahman Ningrat, seorang penghulu hakim negeri Kesultanan Yogyakarta pada zaman Sultan Hamengkubuwono ke-7. Dan ia merupakan adik kandung Nyai Ahmad Dahlan. Ibrahim menikah dengan Siti Mujidah binti Abdul Rahman alias Jojo Taruno pada tahun 1904. Pernikahannya dengan Siti Mujidah ini tidak berlangsung lama karena istrinya segera dipanggil menghadap Allah. Selang beberapa waktu kemudian, Ibrahim menikah dengan Ibu Musinah, putri ragil dari Kiai Haji Abdul Rahman, adik kandung dari Ibu Mujidah. Masa kecil Kiai Haji Ibrahim dilalui dalam masa orang tuanya dengan diajarkan mengkaji Al-Quran sejak usia 5 tahun. Ia juga dibimbing memperdalam ilmu agama oleh saudaranya sendiri, kakak tertua yaitu Kiai Haji Muhammad Nur. Ia menunaikan ibadah haji pada usia 17 tahun dan dilanjutkan pula menuntut ilmu di Mekah selama lebih kurang 7-8 tahun. Pada tahun 1902 ia pulang ke tanah air karena ayahnya sudah lanjut usia. Kiai Haji Ibrahim selalu mengenakan jubah panjang dan sorban, dikenal sebagai ulama besar dan berilmu tinggi. Setibanya di tanah air, Kiai Haji Ibrahim mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Banyak orang berduyun-duyun untuk mengkaji kehadapan Kiai Haji Ibrahim. Beliau termasuk seorang ulama besar yang cerdas, luas wawasan, sangat dalam ilmunya dan disegani. Ia hafal Al-Quran dan ahli qiraah, serta mahir berbahasa Arab. Semenjak kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim, kemajuan Muhammadiyah begitu pesat. Muhammadiyah berkembang di seluruh Indonesia dan meresap di seluruh Jawa dan Madura. Kongres-kongres mulai diselenggarakan di luar kota Yogyakarta, seperti Kongres Muhammadiyah ke-15 di Surabaya, Kongres Muhammadiyah ke-19 di Bukit Tinggi, Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan, Kongres Muhammadiyah ke-17 di Solo, Kongres Muhammadiyah ke-21 di Makassar, dan Kongres Muhammadiyah ke-22 di Semarang. Dengan berpindah-pindahnya tempat kongres tersebut, maka Muhammadiyah dapat meluas ke seluruh wilayah Indonesia. Menurut catatan Bapak Abdurrahman Farudin 1991 pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim, kegiatan-kegiatannya dapat dikatakan menonjol. Penting dan patut dicatat adalah pertama, pada tahun 1924 Kiai Haji Ibrahim mendirikan Fons Dahlan yang bertujuan membiayai sekolah untuk anak-anak miskin. Yang kedua, pada periode kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim, Muhammadiyah sejak tahun 1928 mengirim putra-putri lulusan sekolah-sekolah Muhammadiyah ke seluruh pelosok tanah air.
yang kemudian dikenal dengan anak panah kemuhammadiyaan. Yang ketiga, pada Kongres Muhammadiyah di Solo pada tahun 1929, Muhammadiyah mendirikan Uitgefter Mai, yaitu badan usaha penerbit buku-buku sekolah Muhammadiyah yang bernaung di bawah Majelis Taman Pustaka. Yang keempat, Kiai Haji Ibrahim selalu terpilih kembali sebagai ketua dalam 10 kali Kongres Muhammadiyah selama periode kepemimpinannya. Kemudian, dalam masa kepemimpinannya, Muhammadiyah pernah mengalami fitnah dari pihak-pihak yang tidak suka akan kemajuan Muhammadiyah. Muhammadiyah dan pengurus besarnya dianggap sebagai kaki tangan politiki ekonomis Kebon, sebuah organisasi yang dibentuk oleh Persatuan Pabrik Gula yang dimiliki Belanda. Kemudian, pada periode kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim telah diselenggarakan 10 kali rapat tahunan Muhammadiyah yang terus-menerus memilihnya sebagai ketua pengurus besar Muhammadiyah. Pada periode ini, Muhammadiyah mulai berkembang luas sampai ke daerah-daerah luar Jawa. Perangkat yang dibentuk antara lain Majelis Tarjih, Nasyiatul Aisyah, dan kemudian Muhammadiyah, Pemuda Kemuhammadiyah. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan, tutur kata, dan perbuatan. Semoga Allah membimbing ke jalan yang benar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.